Di dalam 40 kali pengulangan amplifikasi PCR, tidak terdapat materi genetik virus COVID-19 pada sampel yang diperiksa. Halo Sobat Sehat, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sore hari ini berjumpa kembali bersama saya Abdi dalam channel Dr. A to Z. Channel A to Z adalah channel yang informatif, edukatif, dan inovatif yang akan selalu membahas tentang masalah kesehatan dan solusi-solusinya. Di 2 segmen video sebelumnya, kita sudah membahas terkait sesak napas pada COVID, anosmia dan dysphagia, dan cara mengatasinya. Sore hari ini kita akan membahas terkait city value dan obat-obatan COVID-19. Sobat sehat di seluruh Nusantara, apa yang dimaksud dengan city value? City value adalah singkatan dari cycle threshold value, yang artinya adalah banyaknya jumlah siklus yang dihasilkan dalam mencari materi genetik virus dari sampel lendir atau hasil swab PCR COVID-19. Kita perlu memahami pentingnya city value dalam menilai hasil PCR. Yang pertama, city value adalah memprediksi jumlah virus di dalam tubuh. Pemeriksaan PCR atau singkatan dari polymerase chain reaction dapat mendeteksi keberadaan materi genetik RNA maupun DNA, bakteri, virus, atau sel-sel tertentu termasuk virus COVID-19. Umumnya, hasil city value seseorang dinyatakan negatif apabila jumlah city value-nya di atas 40. Artinya, di dalam 40 kali pengulangan amplifikasi PCR, tidak terdapat materi genetik virus COVID-19 pada sampel yang diperiksa. Yang kedua, city value penting juga untuk memantau perkembangan kondisi pasien bagi dokter. Yang perlu kita pahami adalah bahwa city value tidak bisa dijadikan patokan utama untuk menilai keparahan pasien COVID-19. Kenapa? Karena menilai keparahan COVID-19, dokter atau klinisi membutuhkan pemeriksaan lain yang diperlukan, antara lain gejala klinis. Yang kedua, pemeriksaan fisik, physical diagnostic. Yang ketiga, pemeriksaan darah. Di dalam darah akan dilihat komponen leukosit, komponen laju endap darah, komponen neutrofil, komponen limfosit, komponen D-dimer, dan lain sebagainya. Diperlukan juga pemeriksaan analisa gas darah. Kemudian diperlukan juga pemeriksaan radiologi yang bisa menentukan bagaimana kondisi paru seseorang, antara lain pemeriksaan ronsen dada atau CT scan dada. Kemudian, city value juga dibutuhkan dokter untuk menentukan langkah pengobatan COVID-19, tentang bagaimana penggunaan obatnya, obat yang sesuai untuk city value yang sekian. Artinya, city value juga diperlukan dokter untuk menentukan pengobatan apakah bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah di dalam pantauan atau harus di rumah sakit. Nah, sobat sehat, cara membaca city value sederhana. City value nilainya di bawah 29, artinya positif kuat. Jumlah partikel virus yang terdeteksi masih cukup banyak. Kemudian 30-37 artinya positif. Jumlah partikel virusnya sedang. Kemudian 38-40 artinya positif lemah. Masih terdapat partikel virus yang ditemukan, tetapi jumlahnya sedikit. Nilai city value di atas 40 dinyatakan negatif. Tetapi sobat sehat, city value juga memiliki kekurangan lain, yakni city value tidak bisa menilai atau membedakan antara virus hidup atau virus mati yang menginfeksi orang lain atau
menginfeksi tubuh orang itu sendiri. Nah, jadi apabila sobat sehat melakukan tes PCR, melihat CT value angkanya di bawah 20 atau bahkan di bawah 15, jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa sedang parah di dalam tubuh. Kenapa? Karena CT value tidak bisa menentukan keparahan. CT value hanya dipergunakan untuk menilai proses peperangan yang sedang terjadi, proses perjalanan penyakit. Apakah jumlah partikel virusnya masih banyak atau sudah sedikit? Belum bisa dipastikan bahwa jumlah partikel virus yang banyak di dalam tubuh menentukan tingkat keparahan seseorang. Karena proses infeksi yang dilakukan oleh virus itu sendiri sifatnya self-limited disease. Ada waktunya, dalam waktu tertentu virus itu akan mati sendiri. Akan tetapi, pemerintah kita dan Badan Kesehatan Dunia juga menerapkan protokol-protokol untuk membantu tubuh kita berperang melawan virus corona ini agar peperangan itu cepat dimenangkan oleh tubuh kita. Untuk itu sore hari ini saya akan membahas sedikit terkait obat-obatan yang dipergunakan, apakah itu di rumah sakit, dalam keadaan ringan, sedang, atau isolasi mandiri di rumah. Sobat sehat, obat yang pertama yang sering sekali dipakai adalah obat yang namanya Favipiravir 200 mg. Penggunaan Favipiravir adalah obat antivirus yang dipergunakan harus sesuai dengan protokolnya. Yang pertama, di hari pertama diminum 2 kali 8 tablet. Hari kedua sampai hari ketujuh diminum 2 kali 3 tablet. Tetapi harus diingat bahwa penggunaan Favipiravir sebaiknya di bawah pengawasan dokter. Kenapa? Karena Favipiravir itu sendiri adalah merupakan obat antivirus yang akan bekerja di sintesa di dalam liver kita, di dalam hati kita. Artinya ketika obat itu juga tidak bisa dicerna oleh tubuh, akan menimbulkan reaksi mual, muntah yang berlebihan. Makanya harus diawasi. Tetapi tidak dianjurkan untuk menggunakan Favipiravir di bawah dosisnya. Kita katakan sobat sehat minumnya 2 kali 1 atau 3 kali 1 atau 2 kali 2 atau 3 kali 2. Kenapa? Karena di samping tidak menimbulkan efek apa-apa, tidak menimbulkan manfaat apa-apa bagi tubuh, tidak membantu apa-apa untuk peperangan ini, akan menimbulkan reaksi di dalam organ-organ tubuh lainnya. Makanya kami sarankan kalau penggunaan Favipiravir, berkonsultasi dengan dokter Anda. Yang kedua, dipergunakan antibiotik golongan makrolide yang spektrum luas yang namanya azitromisin. Penggunaan azitromisin 500 mg bagi orang dewasa 1 kali 1 hari selama 5-7 hari. Kemudian adanya penggunaan steroid yang dipakai oleh dokter. Nah, penggunaan steroid ini juga dinilai dari kondisi dan gejala umum pasien, apakah dalam keadaan ringan atau sudah memasuki infeksi berat atau sedang mengalami cytokine storm. Saran kami, penggunaan steroid juga dikonsultasikan dengan dokter. Pemerintah sudah membuka layanan banyak telemedicine bagi pasien-pasien COVID-19. Kemudian, apabila mengalami demam, boleh digunakan paracetamol 500 mg kalau demam. Apabila sobat sehat batuk, boleh mempergunakan obat N-acetylcysteine 3 kali 1 selama batuk. Kemudian, tidak kalah pentingnya adalah asupan-asupan lain di dalam tubuh kita untuk membantu memenangkan peperangan melawan COVID-19 ini. Yang pertama adalah vitamin D. Vitamin D yang paling alami adalah dari sinar matahari. Kami menganjurkan sobat sehat semuanya untuk rutin berjemur setiap hari. Kalau dirasa sinar matahari tidak cukup atau tidak punya kesempatan untuk berjemur, boleh ditambahi dengan preparat vitamin D 5.000 unit. Kemudian vitamin C. Vitamin C kami anjurkan untuk didapatkan dari buah-buah alami. Kalau buah tidak memungkinkan dikonsumsi atau dirasa tidak cukup, boleh ditambah dengan preparat, apakah itu tablet, apakah itu dalam bentuk tablet yang diencerkan di dalam cairan vitamin C. Kemudian apa lagi yang bisa dikonsumsi? Setelah mengkonsumsi obat-obat itu semuanya, sobat sehat mungkin akan terjadi reaksi berlebihan di dalam lambung.
Karena semua makanan yang masuk lewat mulut akan dicerna di dalam lambung kita. Nah, saat terjadi reaksi dari lambung, akan terjadi asam lambung yang meningkat. Untuk itu kami sarankan menggunakan obat lambung golongan proton pump inhibitor, lansoprazol 30 mg 2 kali 1. Atau boleh berkonsultasi dengan dokter. Nah, yang tidak kalah pentingnya Sobat Sehat, dalam rangka senjata memenangkan peperangan ini adalah komponen protein tinggi. Karena protein akan membantu sel-sel imunitas dalam tubuh kita berperang melawan si virus COVID-19. Kami sarankan setiap kali asupan makanan kita setiap hari selalu mengandung dosis protein tinggi yang mana sangat baik bagi tubuh kita. Antara lain terdapat di telur, terdapat di ikan, terdapat di tahu, terdapat di tempe, dan preparat-preparat lainnya. Sobat Sehat selalu lakukan pengecekan saturasi oksigen dengan alat pulse oximetry. Di video sebelumnya sudah disampaikan bahwa saturasi oksigen yang normal adalah 95 sampai 100. Karena di bawah itu tubuh kita memerlukan oksigen dari luar untuk membantu seluruh sel-sel di dalam organ melakukan fungsinya dengan sempurna. Tambahan madu dan minyak ikan cukup baik untuk membantu masa pemulihan. Karena minyak ikan dan madu banyak mengandung omega 3 dan vitamin-vitamin nutrisi lainnya yang sangat baik. Kami sarankan Sobat Sehat untuk tetap waspada, antisipasi terhadap keadaan ini. Karena apabila terjadi penurunan, segera hubungi pusat kesehatan terdekat di tempat saudara. Apakah itu puskesmas, atau itu rumah sakit, atau itu apapun fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Sobat Sehat di seluruh Nusantara, semoga video City Value dan obat-obatan ini cukup membantu bagi Sobat Sehat dan memberikan pencerahan. Dan selalu kami ingatkan untuk menghindari stres, jangan panik, dan jangan bersedih. Karena kita yakini dengan pertolongan Tuhan, dengan menerapkan protokol kesehatan, protokol obat-obatan, kita pasti akan mampu memenangkan peperangan melawan virus COVID-19. Di setiap segmen video kami akan selalu sampaikan bahwa obat yang paling manjur untuk segala jenis penyakit adalah hati yang gembira dan selalu menebarkan senyuman. Sobat Sehat di seluruh Nusantara, semoga negeri kita, Indonesia yang kita cintai, boleh menang dalam menghadapi pandemi ini. Dan kami sarankan untuk kita selalu menerapkan protokol 6M di dalam kehidupan kita dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua di sentra-sentra vaksin yang disediakan oleh pemerintah. Sampai bertemu Sobat Sehat di dalam video kami selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Salam tenang, salam senang, dan salam menang.